Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat para narasumber pada podcast di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sulistoso, Makassar, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita kembali lagi dalam pembicaraan kita masalah kesehatan pada acara Bisa Sehat. Bincang-bincang merupakan lanjutan pembicaraan kita sebelumnya, di mana kita pada siang hari ini kita akan membahas terkait ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Pada kesempatan ini perkenalkan narasumber pada acara ini. Yang pertama adalah Dr. Effendi Lukas, spesialis obstetriksi ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal. Selamat siang, Dok. Siang, dokter. Yang kedua, Dr. Isharia Sunarno, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis kedokteran feto maternal. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Dok. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wanita yang sedang hamil pasti menginginkan janinnya selalu dalam keadaan sehat. Namun ternyata ada beberapa kondisi yang membuat kehamilan Anda tergolong sebagai kehamilan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi ini adalah suatu keadaan di mana ibu, janin, atau keduanya memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami masalah dalam kehamilan dan untuk persalinan pada kehamilan pada umumnya. Namun perlu dipahami bahwa semua kehamilan memiliki risiko, sehingga identifikasi risiko tersebut dan bagaimana upaya untuk mengurangi risiko tersebut merupakan hal yang sangat penting menjadi perhatian. Meski begitu, memiliki kehamilan dengan risiko tinggi bukan berarti Anda atau janin sudah pasti mengalami masalah. Hanya saja Anda memerlukan perawatan ekstra sebelum, selama, dan setelah melahirkan untuk mengurangi kemungkinan komplikasi yang terjadi. Oleh sebab itu kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Baik, untuk pertanyaan pertama untuk Dr. Effendi, apa sih yang dimaksud dengan kehamilan risiko tinggi? Ya, terima kasih Dr. Halik, para pemirsa yang saya hormati, selamat siang. Jadi kehamilan risiko tinggi itu adalah kehamilan yang dimana si ibu hamil ini memiliki faktor-faktor atau riwayat-riwayat medis yang membahayakan kesehatan ibu maupun membahayakan kesehatan janinnya pada kehamilan ini, baik pada awal maupun pada akhir kehamilan atau pada saat persalinan. Jadi kira-kira secara umum kami mengatakan kehamilan berisiko tinggi itu seperti itu, Dok. Ya. Kemudian ada kadang-kadang pertanyaan muncul lagi bahwa faktor-faktor apa saja yang menyebabkan suatu kehamilan berisiko tinggi? Ya, misalnya pada faktor ibu ya. Jadi kalau ibu hamil dengan beberapa faktor risiko, misalnya dia hamil di usia yang terlalu tua, atau hamil di usia yang terlalu muda, atau ibu hamil ini memiliki penyakit-penyakit sebelum dia hamil. Jadi ada underlying disease, misalnya dia memiliki riwayat diabetes mellitus. Ibu ini memiliki penyakit jantung bawaan. Ibu ini memiliki penyakit-penyakit di paru ataupun kelainan-kelainan di ginjal. Atau sebelum hamil dia sudah punya riwayat hipertensi. Nah, ini sangat berbahaya buat ibu ini sendiri kalau kehamilan ini berlanjut tanpa melakukan kontrol, tanpa mendapat penanganan, membahayakan ibunya dan juga membahayakan bayinya. Masih ada juga penyakit yang lain, misalnya penyakit-penyakit metabolik ya. Jadi misalnya dia obesitas, ya, kegemukan, dan ini merupakan pandemi baru di Indonesia bahwa ibu-ibu atau wanita-wanita di usia reproduksi itu sekarang sekitar 35% adalah penderita obesitas. Dan obesitas ini akan meningkatkan risiko untuk mengalami hipertensi dalam kehamilan, meningkatkan risiko untuk mengalami diabetes dalam kehamilan, dan juga pada saat kehamilan juga meningkatkan risiko untuk kelainan bawaan pada bayi. Nah, jadi bukan hanya ibunya yang akan terdampak, tapi bayinya juga. Ibu-ibu hamil yang juga memiliki penyakit seperti gangguan darah ya pada kelainan resus, atau ibu-ibu yang memiliki riwayat penyakit lupus. Nah, ini sangat berbahaya bila kehamilannya ini berlanjut tanpa terkontrol dengan baik, tanpa dideteksi bahwa sebelumnya ini sudah ada faktor-faktor risiko seperti itu. Iya. Sering juga muncul pertanyaan di poliklinik
bahwa apa saja yang termasuk di dalam keadaan kehamilan risiko tinggi yang dapat dideteksi pada saat pemeriksaan kehamilan. Jadi ini antenatal care. Ya, pada saat antenatal care yang paling utama harus dilakukan baik di tingkat vaskes primer ataupun di vaskes sekunder adalah melakukan anamnesis dengan baik untuk mengetahui apakah ibu ini memang sebelumnya punya riwayat hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan itu. Apakah ibu ini punya riwayat penyakit yang nanti berpotensi untuk menyebabkan bahaya pada kehamilan ini. Yang kedua, ibu ini juga harus menjalani pemeriksaan laboratorium, screening. Yang paling utama sekarang dalam kehamilan itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah rutin untuk mendeteksi ada tidaknya anemia. Karena 49% ibu hamil di Indonesia ini adalah penderita anemia defisiensi besi. Dan anemia defisiensi besi ini bisa menimbulkan dampak pada ibu saat hamil, maupun saat persalinan dan pasca persalinan. Dan juga dapat memberikan dampak pada bayi, baik dampak jangka pendek maupun dampak jangka panjang terhadap kognitif bayinya, kecerdasan bayinya. Nah, ini harus di screening dari awal pada saat kehamilan. Kemudian harus dilakukan pemeriksaan triple eliminasi. Apa itu triple eliminasi? Adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi apakah ibu ini terinfeksi hepatitis sebelumnya, penderita HIV, atau penderita sifilis. Nah, 3 hal ini harus terdeteksi. Ketiga lagi adalah pemeriksaan urin. Kita harus mendeteksi apakah dia ada infeksi saluran kemih. Karena infeksi saluran kemih yang tidak terdeteksi akan meningkatkan risiko terjadinya kehamilan preterm atau prematur. Dan juga kita harus melakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melakukan deteksi apakah janin di dalam ini mengalami kelainan bawaan atau tidak. Ya, mungkin risiko kelainan bawaan itu tidak terlalu besar, sekitar 3%, tapi ini penting karena untuk menentukan sikap, membantu keluarga untuk menentukan sikap tentang kelanjutan dari kehamilan ini, untuk melihat juga seberapa parahnya dampak kelainan ini terhadap janin yang dikandung oleh ibunya. Ya. Gitu ya, dokter. Kemudian juga yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan ini. Jadi apakah ada tanda-tanda? Ya, jadi kalau tanda-tanda itu biasanya, nah ini ada pasien-pasien yang tidak menyadari tanda ya bahayanya. Nah ini penting sekali bahwa misalnya kalau mereka datang dengan keluhan ada sakit kepala, ada pandangan kabur, ini mungkin berhubungan dengan kenaikan tekanan darah. Jadi preeklamsia yang kita sering kenal dengan preeklamsia atau keracunan dalam kehamilan, biasa istilah awam ya. Ini penting sekali kita perhatikan apakah dia ada gejala sakit kepala, pandangan kabur, terus ada sembab, ada bengkak ya di seluruh tubuh atau di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, atau dia mengeluh sesak. Nah, sesak ini bisa menjadi petanda bahwa mungkin saja ibunya anemia, HB-nya rendah, atau kalau sesak juga bisa berhubungan dengan kelainan jantung yang dialami oleh ibunya atau kelainan paru yang dialami oleh ibunya. Nah, hal-hal ini merupakan petanda-petanda yang harus dikenali oleh ibu hamil. Atau dia mengalami keluhan mual muntah yang hebat, atau pucat kelihatan, ya mungkin anemia itu kan berhubungan dengan dia kelihatan pucat, atau nafsu makannya menurun tidak seperti biasa, atau kenaikan berat badan yang tidak lazim. Baik kenaikan berat badannya terlalu berlebihan, atau kenaikan berat badannya terlalu sedikit. Ini juga merupakan tanda-tanda yang harus diperhatikan karena ini berhubungan dengan kehamilan yang berisiko. Ya, jadi kalau kita lihat tadi penjelasan, kira-kira siapa saja yang memiliki kecenderungan untuk mengalami kehamilan risiko tinggi? Ya, itu tadi dokter. Jadi kalau orang-orang yang dia hamil di usia yang sudah terlalu tua, artinya lebih dari 35 tahun. Ya sekarang makin banyak nih di masa pandemi ada ibu hamil yang hamil di usia 42, 43, atau yang terlalu muda yang hamil di usia 18 tahun, 17 tahun. Nah, ini orang yang berisiko. Atau orang-orang yang tadi punya risiko-risiko atau riwayat-riwayat penyakit sebelum hamil. Nah, ini perlu sekali untuk memeriksa secara serius atau di screening secara serius, sehingga pemeriksaan kehamilan ini harusnya tidak dilakukan di vaskes primer, tapi di screening di vaskes primer, dan kemudian pemeriksaan kehamilannya harus dilanjut di vaskes sekunder atau di vaskes tersier. Ya, baik. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Kami akan bertanya kepada Dr. Is Haria.
Sebelum saya masuk terkait dengan masalah tata laksana kehamilan risiko tinggi, tentu saja tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Effendi mengenai kehamilan risiko tinggi. Ini terkait dengan dampak atau komplikasi yang bisa muncul. Kira-kira komplikasi saja yang bisa muncul, Dok? Baik, terima kasih Dr. Khalid. Jadi tadi Dr. Effendi sudah menjelaskan panjang lebar siapa-siapa saja yang bisa terkena kehamilan risiko tinggi ini dan golongan-golongan apa saja yang masuk dalam kehamilan risiko tinggi. Tentu dengan kita melihat istilahnya secara risiko tinggi, maka yang paling ditakutkan itu adalah kematian ibu tentunya ya, karena itu merupakan satu malapetaka yang sangat besar untuk suatu keluarga kalau terjadi kematian ibu. Nah, oleh karena itu ada 3 faktor utama penyebab kematian ibu yang kita sering sebut dengan istilah trias maternal death, yaitu perdarahan, infeksi, dan preeklamsia atau kenaikan tiba-tiba tekanan darah pada usia kehamilan di atas 5 bulan. Tadi Dr. Effendi sudah menjelaskan tentang faktor-faktor risiko pasien akan mengalami ketiga hal tersebut. Dan yang perlu diingat seperti yang sudah Dr. Khalid paparkan di awal bahwa 50% dari pasien-pasien yang mengalami masalah dalam kehamilan, persalinan maupun nifas tidak memiliki risiko tersebut, Dok. Jadi sekarang sudah waktunya lah kepada semua masyarakat, keluarga, suami untuk memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kehamilan dari seorang ibu. Jadi kehamilan itu jangan lagi dianggap sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja, tetapi tetap memiliki risiko walaupun pada orang-orang tertentu risiko itu lebih besar dibandingkan ibu pada umumnya. Iya. Tadi ada disebut mengenai ada trias, trias maternal death. Ya. Dan salah satu yang menarik di situ adalah terkait preeklamsia. Ini kadang-kadang juga ditanya di poliklinik. Apa sih itu preeklamsia? Baik, Dok, jadi preeklamsia itu adalah kenaikan tekanan darah secara tiba-tiba pada seorang wanita yang sebelumnya tidak memiliki tekanan darah tinggi. Kenaikan tekanan darah itu terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu atau mungkin 5 bulan ya kalau hitungan orang awam. Nah, kenaikan yang tiba-tiba ini bisa tiba-tiba memperburuk keadaan dari seorang ibu sehingga akhirnya terjadilah kegagalan multi organ. Jadi merusak berbagai organ diantaranya seperti ginjal, hati, dan sesudah itu akan bisa berakibat dengan kematian ibu. Jadi sampai saat ini ketiga trias maternal death tersebut itu hanya berubah-ubah rankingnya saja. Jadi mungkin pada tahun ini preeklamsia yang banyak, tahun depan itu mungkin infeksi, tahun depannya lagi mungkin karena dengan temuan-temuan antibiotik yang lebih baru lagi dan tata laksana infeksi yang lebih bagus, maka perdarahan mungkin yang akan menempati urutan pertama. Iya. Seperti itu, Dr. Khalid. Kemudian tadi yang preeklamsia, bahwa adakah rekomendasi untuk mencegah terjadinya preeklamsia ini? Ya. Baik, terima kasih Dr. Khalid. Jadi sebenarnya ini kita sudah melakukan banyak hal ya, dalam hal ini Rumah Sakit Wahidin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memberikan penyegaran kepada teman-teman dokter yang bekerja di FKTP untuk memberikan pencegahan preeklamsia yang saat ini direkomendasikan itu ada 2, yaitu pemberian aspirin dosis rendah dan kemudian juga pemberian kalsium. Kedua obat ini ada tersedia di puskesmas, di FKTP, sehingga nanti pada ibu-ibu yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami preeklamsia agar sekiranya bisa diberikan regimen aspirin dosis rendah tersebut dan juga dengan kalsium. Seperti itu. Iya. Kemudian bagaimana peran buku KIA dalam kehamilan risiko tinggi ini? Ya. Baik, Dok. Nah, ini yang sebelum masuk ke situ mungkin saya mengingatkan kembali. Jadi ada dua pihak yang sebetulnya bisa kita ingatkan mengenai pemanfaatan buku KIA ini. Buku KIA itu di dalamnya sudah ada lembar screening untuk preeklamsia. Jadi lembar screening itu nanti akan diisi oleh tenaga medik ataupun tenaga bidan di FKTP untuk di screening apakah pasien ini resiko rendah atau resiko tinggi untuk mengalami preeklamsia atau memerlukan yang saya bilang tadi aspirin dosis rendah dan kemudian kalsium.
Nah, buku KIAI ini mohon kepada ibu-ibu hamil untuk membawanya setiap kali ibu hamil melakukan kunjungan antenatal dimanapun dia melakukan kunjungan. Jadi apakah misalnya pertama kali dia melakukan kunjungan di puskesmas, kemudian yang kedua kalinya karena dia berisiko tinggi sehingga dirujuk ke rumah sakit, itu mohon buku KIA-nya dibawa juga ke rumah sakit. Jadi jangan hanya di puskesmas saja. Kemudian yang kedua, kepada pihak tenaga medis, dalam hal ini dokter yang bekerja di puskesmas, mohon diisi lembaran screening yang ada di dalam buku KIA tersebut. Sehingga nanti kalaupun ibu ini mengalami risiko untuk preeklamsia, cerita itu akan bersambung sampai nanti kami yang melakukan pelayanan di tingkat FKTL. Ya. Kemudian ini kan terkait dengan di dalam buku. Ada juga yang istilah apalagi ini preconceptional counseling, jadi konseling sebelum kehamilan. Ini sebetulnya apa manfaatnya ini? Baik dok, jadi konseling prekonsepsi itu kita tekankan terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat risiko tinggi ya, dalam hal ini riwayat obstetrinya. Jadi contoh misalnya pasien yang pernah mengalami tindakan kuretase atau pasien yang pernah mengalami operasi seksio sesar sebelumnya, itu mohon agar kiranya dikirim juga pada usia kehamilan 20 minggu paling bagus 22-22 minggu ke FKTL untuk dilakukan screening. Takutnya bahwa nanti ada kelainan letak dari plasenta. Dan kalau ada kelainan letak dari plasenta maupun kelainan pertumbuhan dari plasenta tersebut, ini resiko untuk mengalami kematian ibu sangat besar. Itulah yang banyak sekali kita alami di Rumah Sakit Wahidin. Sehingga dengan demikian kepada ibu-ibu ini agar dikirimkan supaya dilakukan screening. Itu salah satu contoh. Karena kita tahu tadi perdarahan merupakan salah satu dari trias maternal death tadi, dok. Iya. Tadi saya kembali lagi mengenai kehamilan risiko tinggi. Sebetulnya bagaimana mengantisipasi kehamilan risiko tinggi bagi perempuan yang berisiko? Iya. Baik dok, terima kasih. Jadi tadi ya dokter Effendi sudah menyebutkan beberapa penyakit yang bisa melatar belakangi terjadinya komplikasi pada masa kehamilan, persalinan maupun nifas. Jadi pada perempuan yang memiliki riwayat seperti ada DM dalam keluarga atau ada riwayat tekanan darah tinggi dalam keluarga, mohon agar memeriksakan dirinya sebelum hamil dok. Jadi jangan sudah 20 minggu, 5 bulan baru ke datang untuk mencari pertolongan. Jadi sebelum hamil sudah mempersiapkan diri sebelumnya ataupun pernah memiliki anak dengan kelainan bawaan lahir, silahkan untuk melakukan pemeriksaan sebelum kehamilan tersebut atau sebelum kehamilan berikutnya. Ya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di seluruh Indonesia. Jadi tadi kalau kita melihat pembicaraan kita terkait dua narasumber ini sangat menarik sekali dan saya kira ini sangat penting sekali bagi ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang akan menghadapi proses kehamilan, ini sangat penting sekali. Dan jika Anda memiliki kehamilan dengan risiko tinggi, penting untuk selalu berkonsultasi dengan dokter. Anda mungkin akan dipantau dengan lebih rutin untuk mencegah masalah pada kandungan. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga bahwa kehamilan risiko tinggi ini adalah suatu keadaan di mana ibu, janin atau keduanya memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah dalam kehamilan dan atau persalinan daripada kehamilan pada umumnya. Dan ada satu hal yang menarik tadi juga sudah dijelaskan juga Dr. Is mengenai trias maternal death. Jadi kalau kita lihat ada 3 hal di situ adalah perdarahan, infeksi dengan preeklamsia, dan dikatakan juga bahwa angka-angka ini nanti akan saling bergeser ya, akan bergeser terkait dengan kejadian daripada perdarahan, infeksi dan preeklamsia ini. Dan juga yang lebih penting lagi tadi buku KIA. Jadi itu diharapkan bahwa dokter-dokter yang memeriksakan ini, screening yang ada di dalam buku itu harus diisi. Sebab ini juga merupakan hal yang sangat penting sekali untuk ibu-ibu. Dan terakhir bahwa memang kehamilan risiko tinggi ini ditandai dengan adanya perdarahan, rasa nyeri saat buang air kecil, jantung berdebar, hingga keinginan menyakiti janin. Bisa disebabkan oleh kondisi kesehatan ibu sejak sebelum hamil, ada penyakit bawaan dan riwayat kehamilan, dan dapat menimbulkan beragam komplikasi yang seperti tadi sudah dijelaskan Dr. Is, antara lain tadi bisa preeklamsia, kemudian dibutuhkan perawatan ekstra untuk mencegah komplikasi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sampai sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.